Selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini saya pengen ngajak ngobrol teman-teman, utamanya para konten kreator atau YouTuber ya, yang mungkin di tahun 2023 ini pastinya mengalami penurunan drastis daripada income daripada Google AdSense. Saya yakin itu karena memang saya sendiri punya puluhan channel ya, yang sebetulnya udah lumayan ya, subscribernya antara 35.000, ada yang 16.000, ada yang 20.000. Sekarang ini pendapatannya menurun drastis ya. Kalau dulu itu biasanya sekitar tahun 2021 2022 itu tiap bulan biasanya dari 10 channel saya itu yang tergabung di YouTube Partnership Program itu biasanya ada 1 atau 2 yang bayaran, itu kan biasanya antara 1.500.000 1.600.000. jadi kalau 2 tergabung itu lumayan ya teman-teman, untuk beli bensin gitu kan, sama kos pembuatan konten gitu kan. Nah kalau tahun 2023 ini berat ya teman-teman, yang paling yang bayaran tuh tiap bulannya paling satu channel ya teman-teman. Nah apalagi buat teman-teman yang baru memulai jadi konten kreator atau punya angan-angan cita-cita menjadi YouTuber gitu kan, baru mulai tahun 2023, tentunya akan ngerasa berat, tapi nggak perlu berkecil hati ya teman-teman, karena memang yang sudah lama menekuni jadi konten kreator pun pastinya sekarang banyak yang mengalami penurunan pendapatan secara drastis ya, ekstrim sekali gitu kan. Bahkan mungkin beberapa ada juga yang kemudian malah berhenti ya untuk memiliki konten karena memang nggak balance antara kos pembikinan konten dengan pendapatan yang kita dapetin gitu kan, nggak balance, jadi nggak jalan ya teman-teman. Tapi tetap semangat lah teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang baru mungkin kena PHK ataupun masalah pekerjaan atau usahanya kemudian macet, kemudian baru mau memulai jadi konten kreator, mungkin terasa berat gitu kan. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman, karena kalau kemudian kita punya wadah untuk kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol gini, bisa untuk sharing dan bisa saling membantu ya teman-teman. Jadi salah satunya di elemen di channel YouTube kita ada salah satu yang mungkin bisa untuk saling membantu gitu kan. Salah satunya yang jarang dimaksimalkan adalah tab komunitas gitu teman-teman. Mungkin kayak teman-teman yang baru memulai kemudian untuk mengembangkan channelnya gitu kan, pastinya akan susah dengan banyaknya konten kreator saat ini ya. Jadi kalau kita bikin video itu seakan-akan video kita itu seperti butiran garam yang kita taburin ke samudra Hindia, tentunya akan susah ya gitu kan untuk berkembangnya. Tapi mungkin ada solusinya gitu kan, makanya saya ini bikin channel baru untuk kumpul-kumpul dengan para sesama konten kreator atau YouTuber gitu kan, untuk bisa saling membantu. Jadi teman-teman kalau yang masih baru-baru bikin channel gitu kan, kemudian subscribernya masih hitungan jari gitu kan, mungkin saya sendiri juga bisa bantu teman-teman. Mungkin teman-teman punya video andalan, bilang ke saya, nanti bisa saya bagi di tab komunitas di channel-channel saya, channel-channel besar saya ya. Saya punya sekitar 10 channel yang tergabung di YouTube Partnership Program gitu kan. Walaupun mungkin ketika kontennya isinya berbeda, tentunya juga peminatnya akan kurang ya, akan susah. Contohnya kalau kayak saya kan sebagian besar kontennya tentang hobi perayaman gitu kan, ternak ayam gitu kan. Kalau teman-teman jalan-jalan gitu kan, kalau saya bagi di tab komunitas saya juga kemungkinan sedikit yang kemudian menonton, tapi paling tidak itu juga ada harapan, karena itu kemudian notifikasinya diberikan ke orang-orang yang sudah subscribe di channel saya ya, pasti mendapat notifikasi ketika video andalan teman-teman saya bagi di konten tab komunitas saya gitu kan. Saya punya sekitar 10
channel ya yang sudah tergabung di YouTube Partnership Program. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang baru bikin channel kemudian susah berkembang, bisa nanti kalau punya videonya video yang andalan, tapi ya teman-teman yang teman-teman memang unggulin, yang memang betul-betul bagus, bisa saya lihat videonya, kemudian saya bagi di tab komunitas di beberapa channel besar saya. Insya Allah itu teman-teman kalau ada yang berminat biasanya kan terus kemudian nonton. Ya misalnya aja kalau di salah satu channel yang channelnya antara 10.000 ataupun sampai 30.000 subscriber gitu kan. Kalau video teman-teman kemudian dibagi di channel tersebut melalui tab komunitas, otomatis kan dari 10.000 orang yang kemudian subscribe kemudian press loncengnya, pastinya dapat notifikasi dari video-video yang memang direkomendasikan oleh channel tersebut ya. Jadi sistem rekomendasi YouTube itu kan melalui algoritma ya. Algoritma itu salah satunya ketika video teman-teman itu bagus ratingnya, artinya memang videonya kemudian retensinya bagus. Retensi itu kalau teman-teman punya video 3 menit kemudian mereka tuh nontonnya full ya 2,5 menit atau sampai 3 menit, itu otomatis ketika nontonnya full, videonya menarik kan nontonnya full ya teman-teman, itu retensinya bagus, kemudian pastinya akan mendapat rekomendasi oleh pihak algoritma YouTube, dianggap videonya bagus dan menarik gitu kan. Itu ya teman-teman. Nah itu sistem dari rekomendasi dari algoritma. Tapi channel kita sendiri pun memiliki kemampuan untuk melakukan rekomendasi. Contohnya kalau saya punya channel yang taruh kata yang 10.000 atau 20.000 subscriber, ketika video teman-teman kemudian saya bagi di tab komunitas saya, itu tulisannya nanti di notifikasi channel yang sudah subscribe itu direkomendasikan oleh channel saya gitu kan. Jadi sistem rekomendasi itu ternyata ada dua, dari algoritma YouTube sendiri dan dari channel yang ada gitu kan. Nah itu kalau dari channel tuh dengan pemaksimalan tab komunitas. Jadi tab komunitas itu sangat penting teman-teman untuk rekomendasi terhadap subscriber yang sudah subscribe gitu kan. Nah itu bisa untuk saling membantu ya. Tapi saya nggak sarankan kalau untuk sub gitu kan. Saya subscribe itu kamu, saya itu nggak bagus untuk perkembangannya ya teman-teman, karena kalau yang seperti itu kan orangnya belum tentu suka, namanya subscribe itu berlangganan ya gitu kan. Artinya orang yang memang nunggu-nunggu kita bikin video. Kalau kita minta orang itu kemudian hobinya hobi jalan-jalan, kemudian kita suruh subscribe di channel kita yang kontennya itu tentang ternak domba gitu kan. Kalau kita kemudian upload video, dia dapat notifikasi, ya nggak ditonton. Kalaupun ditonton cuman sebentar, itu justru akan merusak rating video kita gitu kan. Jadi kalau yang paling bagus adalah pemaksimalannya adalah menggunakan tab komunitas, tetap dalam artian mencari orang yang betul-betul peminatannya tertarik sama konten yang kita bikin. Karena memang harfiahnya itu namanya subscribe tuh orang-orang yang memang nunggu-nunggu berlangganan ya kalau bahasa Indonesianya. Artinya orang-orang yang betul-betul tertarik, berminat sama konten yang kita bikin, dan orang-orang yang memang menunggu video-video yang kita bikin selanjutnya gitu kan. Nah artinya kalau kemudian minta subscribe dari channel tertentu, saya datang ke tempat kamu, saya tonton, kamu nonton punya saya, itu sebetulnya perkembangannya nggak bagus untuk kedepannya, karena belum tentu orangnya berminat dengan konten yang kita bikin. Makanya saya juga nggak mau kalau kemudian ada orang, mas saya subscribe ya channelnya, nggak usah kata saya, karena untuk apa, nanti justru ketika dia dapat notifikasi juga nggak ditonton. Kalaupun nonton cuma sekilas, justru kemudian retensinya buruk, akan menurunkan rating video kita, dan otomatis juga rating channel kita juga akan buruk gitu kan. Itu teman-teman. Jadi salah satu fitur YouTube yang memang sangat penting untuk para pemula itu salah satunya adalah tab komunitas. Tab komunitas dalam artian teman-teman juga punya teman-teman yang memiliki subscriber yang udah besar gitu. Channel ataupun channelnya banyak, terus subscribernya juga udah banyak gitu kan. Nah itu teman-teman bisa menggunakan itu. Artinya teman-teman harus mencari partner. Dan saya juga nggak apa-apa kalau teman-teman yang join di sini, ngobrol-ngobrol di sini, kemudian minta bantuan. Walaupun kalau ini channel baru ya, saya punya channel sekitar 10 channel yang udah tergabung di YouTube Partnership Program. Nanti bisa dibagi ya teman-teman.
Tapi yang saya minta ya videonya video unggulan. Kalau nggak video unggulan nanti juga nggak ada ditonton gitu teman-teman. Ya itu teman-teman. Walaupun juga kesulitannya memang itu. Nah, kadang-kadang kontennya yang dibikin nggak sejenis gitu kan. Kalau yang bagus tuh yang konten sejenis gitu kan. Konten sejenis itu artinya kalau saya itu bikin tentang hobi ternak ayam ataupun jalan-jalan di reportasi tentang ternak sapi gitu kan, kemudian teman-teman bikin kontennya mirip dengan itu, kemudian kalau saya bagi di channel saya gitu, otomatis nanti juga orang-orang yang lain bisa melihat itu sebagai alternatif untuk mereka tonton gitu kan. Itu teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa itu, artinya memang beda pun kan, orang itu juga peminatannya banyak ya. Mungkin ada yang hobinya ternak ayam tapi di lain pihak dia juga hobi jalan-jalan gitu kan. Artinya kalau dibagi di tab komunitas, ada kemungkinan mereka berminat, mereka akan subscribe dan press bell-nya. Tapi kalau saya ingatin, kalau yang masalah tukar-tukaran subscribe itu jangan ya teman-teman, karena itu nggak bagus untuk perkembangan channel kita di jauh ke depannya. Itu juga malah merusak algoritma YouTube, karena orang-orang itu juga kalau itu biasanya nggak berminat ke konten yang kita bikin, justru akan rusak ya rating channel kita gitu kan, dan rating video kita di algoritma YouTube. Nah ini teman-teman, ketika saya ungkapin kayak gini karena memang khusus untuk para pemula, konten kreator ataupun youtuber pemula yang baru memulai di tahun 2023. Dan saya yakinkan nggak perlu berkecil hati kalau kemudian teman-teman bikin video, baru membuat channel gitu kan, dan kemudian ternyata kesulitan berkembangnya. Karena sekarang yang senior-senior yang udah lama bikin konten di YouTube pun sama ya, penghasilannya, penontonnya turun drastis kan, dan nggak cuma di Indonesia, itu secara global ya gitu kan. Karena saya sendiri membuat konten itu nggak cuma yang targetnya lokalan atau domestik, saya juga bikin targetnya yang luar negeri gitu kan. Dan sama memang penurunan penonton dan otomatis juga penurunan penghasilan dari Google AdSense. Nah kalau ini channel baru sengaja untuk saya bikin untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman yang sama-sama konten kreator. Karena kalau kemudian kontennya saya bikin, saya masukin di konten saya yang di ternak ayam, jalan-jalan gitu, nanti nggak ketemu, algoritmanya juga nanti bisa rusak ya gitu kan. Jadi saya nggak sarankan juga kalau kemudian teman-teman mencampur-campur konten yang mereka bikin dalam satu channel gitu kan. Nanti sistem algoritmanya terganggu gitu kan. Karena nggak ketemu ya teman-teman, walaupun itu cuma short video. Teman-teman contohnya hobinya jalan-jalan, short videonya tentang ternak sapi, terus ternak apa, nanti yang mereka kalau subscribe juga hobinya beda, kepeminatannya beda. Ketika dibagi teman-teman dari salah satu kontennya teman-teman bikin, belum tentu nonton gitu kan. Kalau bisa memang short video ataupun video yang panjang ya, itu memang kalau bisa satu jenis gitu kan. Contohnya kalau teman-teman hobinya jalan-jalan dan kulineran, di video panjangnya, shortnya kalau bisa juga itu ya teman-teman yang sama sejenis juga, itu tentang kuliner, tentang jalan-jalan. Kalau dicampur-campur nanti rusak sistem algoritmanya dan kedepannya akan buruk untuk perkembangan channel kita gitu kan. Makanya ini saya bikin baru khusus untuk komunitas, untuk ngobrol-ngobrol. Saya berteman, mengembangkan pertemanan dengan teman-teman yang memiliki kepeminatan dan hobi yang sama, yaitu menjadi konten kreator gitu kan. Kalau yang lain kan sekedar kita jadi konten kreator, kalau yang lain saya itu jalan-jalan, kuliner, dan reportasi tentang unggas perayaman gitu kan. Oke gitu teman-teman, ini obrolan malam, semoga teman-teman juga bisa kumpul-kumpul di sini, berkenalan gitu kan. Dan mungkin kalau nanti ada yang cocok, kemudian lokasinya dekat, kita bisa saling kerjasama ya gitu kan. Kalau teman-teman punya channel dengan punya channel, kita sama-sama tampil, otomatis bisa saling membantu. Nanti subscriber yang saya punya, subscriber yang teman-teman yang saya punya bisa, yang teman-teman punya bisa subscribe tempat saya kalau berminat. Yang udah kumpul di channel-channel saya bisa kumpul di channel teman-teman juga kalau berminat. Itu salah satunya keuntungannya, cuman memang itu keterbatasannya, memang harus memang satu area ya, susah ya kalau beda area jauh gitu kan teman-teman. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat obrolan malam hari ini. Salam seduluran dari saya, Kumbi Canarko dari Bantul.